Ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudaraku sekalian, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tahukah Anda, saudara-saudaraku sekalian, bahwa awal diperintahkannya salat fardu itu adalah 50 kali dalam sehari semalam? Ya. Tatkala Nabi SAW mi'raj ke langit ke-7 dan menerima perintah salat, awalnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk mengerjakan salat fardu 50 kali sehari semalam. Berarti kalau dalam sehari ada 24 jam, berarti kurang lebih setiap 30 menit kita wajib untuk salat. Taruhlah kita sisakan untuk tidur malam dengan rata-rata 8 jam. Berarti aktivitas kita dalam sehari tersisa 16 jam. Dengan perintah sholat 50 kali sehari semalam, berarti kurang lebih setiap 20 menit kita wajib mengerjakan sholat fardu. Bisa dibayangkan, saudara-saudaraku sekalian, inilah gambaran butuhnya seorang hamba kepada Allah. Inilah gambaran betapa lemahnya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap 20 menit mereka diwajibkan kembali kepada Allah dengan sholat mereka. Setiap 20 menit mereka diperintah untuk mensucikan diri mereka dengan sholat. Setiap 20 menit mereka diperintah untuk berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak heran kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallahi wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kamu itu sangat fakir, sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Itulah kenapa Allah sangat mencintai ibadah salat, saudara-saudaraku sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, amalan apa yang sangat dicintai oleh Allah? Beliau berkata, as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya, yaitu salat fardu. Thauban radhiyallahu taala anhu juga pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang akan memasukkan dia ke dalam surga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Alaika bi kathratis sujudi lillah. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'allahu biha darajatan wa hatta 'anka biha khati'atan." Hendaklah engkau memperbanyak sujud, memperbanyak salat kepada Allah. Karena tidaklah engkau memperbanyak sujud karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatmu dan menghapuskan dosa-dosamu. Namun akhirnya dari kasih sayang Allah, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas,
Allah hanya memerintahkan kita untuk sholat fardu 5 kali saja dalam sehari semalam. Di mana satu sholat nilainya sama dengan 10 pahala. Sehingga 5 kali sholat sehari semalam sama dengan mengerjakan sholat 50 kali sehari semalam. Saudara-saudaraku sekalian, faktanya bahwa Allah memulai perintah sholat dengan 50 kali sehari semalam ini merupakan indikator yang sangat penting bagi kita. Bahwa manusia itu pada setiap urusannya haruslah selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada setiap urusannya, apa saja yang dia ingin lakukan, dia harus selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha memiliki ilmu untuk memilih pilihan untuk kita. Memberikan pilihan untuk urusan-urusan kita. Kemudian menjadikan kita ridho terhadap pilihan tersebut walaupun kita sendiri tidak menyukainya. Karena itu sudah pasti yang terbaik. Itulah mengapa Nabi SAW melakukan sholat istikharah pada setiap urusannya. Dan memerintahkan kita untuk sholat istikharah pada setiap perkara besar maupun kecil. Penting atau tidak penting. Beliau SAW bersabda, "Idza hamma ahadukum bil amr, falyarka' rak'ataini min ghairil fariidah." Apabila salah seorang di antara kalian berkeinginan keras, ingin melakukan sesuatu, maka hendaklah dia mengerjakan sholat 2 rakaat di luar sholat wajib. Yaitu sholat yang dimaksud di sini oleh Nabi SAW adalah sholat istikharah. Kenapa demikian saudara-saudaraku sekalian? Karena kalau urusan kita serahkan kepada diri kita sendiri, maka tidak ada jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala urusan kita itu akan berhasil. Tidak ada. Dan kalaupun secara zahirnya terlihat berhasil, keberhasilan itu bisa saja akan membawa kita kepada musibah-musibah selanjutnya. Apakah musibah terhadap diri, musibah terhadap keluarga, musibah terhadap usaha, atau yang paling parah, musibah terhadap agama. Berapa banyak orang yang memilih jalan singkat untuk meraih kesuksesan atau keberhasilan dengan memilih jalan yang menyalahi syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awalnya dia akan terlihat berhasil meraih dunia yang dia inginkan, namun ternyata imbasnya musibah menimpa keluarganya, menimpa rumah tangganya. Bisa jadi kekayaan secara zahir terlihat berada di tangannya. Dia sudah miliki kekayaan itu. Namun di saat yang bersamaan istrinya, anak-anaknya ikut terlalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lambat laun harta yang dia dapatkan, yang dia kiranya sebuah nikmat yang sangat besar, namun menjadi sebuah musibah yang mengadab wal na'udzubillah. Oleh karena itu saudara-saudaraku sekalian, walaupun Allah menjadikan kewajiban sholat dari 50 kali menjadi 5 kali saja sehari semalam, kita masih tetap butuh memperbanyak sujud kita di hadapan Allah. Jiwa-jiwa kita masih senantiasa memerintah kita kepada keburukan. Akhirnya pilihan-pilihan kita masih berdasarkan hawa nafsu belaka. Perbuatan-perbuatan kita masih banyak yang malah merugikan diri kita sendiri. Lisan-lisan kita belum terjaga dengan baik, sehingga kata-kata yang keluar dari mulut menjadi tabungan yang akan merugikan kita kelak di hari kiamat. Muamalah kita masih mengandung keharaman, sehingga kita memasukkan bara api ke dalam perut istri dan anak-anak kita. Perbanyaklah sujud di hadapan Allah dengan solat-solat sunnah saudara-saudaraku sekalian. Karena tidaklah seorang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan ibadah-ibadah sunnah, melainkan Allah akan mencintainya. Nabi SAW bersabda, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habba ilayya mimma aftaratu alaih." Tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku, kepada Allah, yang lebih aku cintai daripada apa-apa yang telah aku wajibkan kepadanya, yaitu salat-salat fardu, amalan-amalan wajib. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilaiha bin nawafil hatta uhibbah. Hambaku terus menerus, dia selalu mendekatkan diriku dengan ibadah-ibadah sunnahnya hingga aku pun mencintai dirinya. Fa idza ahbabtuhu, bila aku telah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Maka aku pun akan menjadi pendengarannya
yang dia gunakan untuk mendengar, menjadi penglihatannya yang dia pakai untuk melihat, menjadi tangannya yang dia gunakan untuk berbuat, dan menjadi kakinya yang dia pakai untuk berjalan. Wa in sa'alani a'taituhu wa la in ista'adzani la'u'idzannah. Bila ia meminta kepadaku, aku pasti memberinya, dan bila dia meminta perlindungan kepadaku, aku pasti akan melindunginya. Semoga kita semua diberi taufik dan hidayah untuk menjadi ahli sujud, seorang hamba yang senantiasa kembali kepada Allah dengan salatnya pada setiap urusannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku sekalian, ibadah salat akan terasa berat untuk kita lakukan tanpa adanya kesabaran. Tanpa adanya kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini ayat Allah yang sering kita dengar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Memohon pertolonganlah dengan sabar dan salat. Dengan sabar dan salat. Dengan sabar dan salat. Kemudian Allah mengatakan sesungguhnya salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala ditanya, mengapa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mendahulukan kata sabar daripada salat ketika minta pertolongan? Beliau hafizahullah ta'ala berkata, li'anna as-sabra yu'inu 'ala as-salat. Karena sabar itu akan membantu kita mengerjakan salat. Sabar akan membantu kita dalam mengerjakan salat. Jiwa-jiwa manusia merasa berat ketika salat dan ibadah-ibadah lainnya, sehingga harus ada kesabaran sebelum mengerjakannya. Sabar sebelum beramal, sabar saat beramal, dan sabar setelah beramal. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa bersabar dalam menjalankan perintahnya dan bersabar dalam menjauhi larangan-larangannya. Innallaha wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. إنك السميع قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمته يزدكم ولذكر الله الأكبر والله يعلم ما تصنعون.